Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Hello my love, kembali lagi dengan podcast Kita in the Clouds dengan Giti di sini. Pada episode kali ini aku bakal bahas topik yang penting banget pokoknya. Penting banget nggak tuh? Tapi aku bakal kasih tahu kenapa podcast kali ini sepenting itu di akhir ya. Jadi please dengerin podcast ini sampai akhir. Oke, let's get started. Kalian sadar gak sih, sekarang ini banyak banget ada kasus bullying di sekitar kita. Kayak ini tuh suatu fenomena yang sangat disayangkan banget gak sih? Dan tentu saja hal ini buat aku atau mungkin kalian juga sama-sama bertanya-tanya gitu loh. Kenapa sih bisa ada bullying? Apa sih penyebab utamanya? Dan kenapa banyak orang yang hanya diam ketika melihat aksi itu terjadi? Atau mungkin orang-orang itu adalah kalian, si korban, si pelaku, maupun si penonton. Kalau iya, aku harap dengan kalian mendengarkan podcastku kali ini, kalian bisa menyelamatkan kita semua. Kita yang mungkin pelaku, korban, dan penonton. Loh, Kak, kok penonton diselamatin juga? Apa nggak salah tuh? Yap, nggak salah guys. Karena menurut aku, penonton juga harus kita selamatkan dari peristiwa ini. Karena aku tahu gimana rasanya jadi penonton, aku tahu gimana sakitnya batinku ngelihat temenku dibully, tapi aku nggak tahu harus berbuat apa. Yang mana hal ini tuh sangat berdampak ke kondisi mental dan psikisku. Karena aku sampai sekarang tuh jujur aja masih dihantui oleh rasa bersalah kepada temanku ini. Nah, aku gak mau hal ini terjadi kepada kalian atau siapapun itu orang di luar sana. Terutama nih buat para remaja, karena kayak kalau misalnya aku lihat dari kasus yang beredar sekarang, hampir sebagian besar pelaku ataupun korbannya ialah anak-anak remaja. Sebab apabila kita telisik lebih dalam, remaja itu masa dimana anak-anak tuh lagi nyari jati dirinya dan masa dimana anak-anak tuh lagi suka-sukanya menunjukkan diri atau menjadi dominan di hadapan orang lain. Kayak gue nih bosnya, gue nih pemimpinnya. Cuma ya namanya juga remaja dengan pemikirannya yang masih labil, bikin mereka itu kerap menggunakan cara yang salah untuk menunjukkan dirinya. Dan dengan pemikiran labil ini juga membuat mereka tuh gak tahu harus gimana sih merespon hal-hal seperti aksi bullying ini. Ditambah nih ya, anak-anak zaman sekarang itu gak bisa dikasih tahu. Ya gak Bapak Ibu pendengar? Gue yakin pasti Bapak Ibu pendengar itu bakal setuju banget. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu cenderung lebih menganggap nasihat itu sebagai suatu hal yang menggurui. Oleh sebab itu, makanya aku di sini nggak akan memberikan kalian nasihat, tapi mungkin aku bakal ngasih tahu kalian beberapa life hacks untuk mencegah atau merespon kasus bullying yang andai aja aku tahu life hacks ini dari dulu, mungkin aku bisa mencegah beberapa kasus bullying yang pernah aku lihat. Apalagi itu juga membekaskan di aku. Udah, kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke life hacks pertama. Karakter ID. Karakter ID. Gak ada orang di dunia ini yang pantas untuk disakiti. Jadi dengan aku tahu bahwa di dunia ini gak ada yang pantas untuk disakiti, mungkin aku bisa lebih berempati lagi ke orang lain. Karena menurutku emang baik verbal maupun fisik, kita tuh gak ada hak orang lain untuk menyakiti kita gitu loh. Dan di sini juga kita tahu bahwasannya apabila orang disakiti ya seharusnya kita juga harus berempati dan ikut menyelamatkan korban. Tapi ingat, tanpa menyakiti siapapun ya. Tapi Kak, aku takut nyelamatinnya. Aku takut kalau aku nyelamatin, aku juga disakitin. Hey, life hacks kedua. Banyak jalan menuju Roma. Kalau memang tidak bisa diajak bicara dengan baik, secara langsung, atau mereka ini ceritanya gerombolan nih, ini emang bahaya banget sih ya guys. Kalian juga harus memperhatikan keadaan atau situasi kondisi sekitar. Kalian bisa melapor ke pihak yang berwenang dengan berbagai cara. Bisa secara langsung atau pakai akun palsu guys, kalau misalnya kalian takut identitas kalian diketahui. Anak-anak sekarang pasti paham kan cara-cara buat akun fake-fake gitu yang biasanya buat stalk gebetannya gitu loh. Ini mah aku udah gak perlu ajarin, kalian juga pasti udah paham. Kalian bisa pakai itu untuk melapor. Tapi Kak, aku takut si pelaku punya banyak backingan. Hey, life hacks ketiga. Di atas langit masih ada langit guys. Kalau yang masih pelaku ini anak pejabat kayak anak presiden kayak, kalian gak perlu takut karena masih ada langit di atas langit.
Jadi, ibarat kata nih, kalau misalnya dia anak presiden, kalian harus ingat juga bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Kalian bisa minta bantuan atau kalian harus tetap berani speak up sehingga warga masyarakat semua tahu bahwa kalian adalah korban ataupun kalian tahu bahwa teman kalian merupakan korban dari aksi bullying. Jadi, tentunya semua warga masyarakat akan sama-sama membantu melindungi kalian dan kalian gak perlu takut karena aku yakin banyak sekali orang di luar sana yang peduli akan keadilan dan tahu bahwasannya kalian itu di posisi yang sangat terancam, jadi kalian pasti akan saling melindungi satu sama lain. Oke, lanjut ke life hacks keempat, yaitu percaya sama yang namanya karma. Karma itu hukum alam guys. Dan aku mohon banget kalian percayakan hal ini karena real adanya sih menurutku. Karena apapun yang kalian tuai itulah yang akan kalian terima dan kalian gak bisa mengelak dari hal ini. Jadi paham kalau kamu nyakitin orang lain, somehow kamu akan disakiti juga dan akan terus begitu. Jadi tanam kebaikan terus ya guys, dan ingat semua hukum itu gak pandang bulu. Oke, lanjut ke life hacks kelima. Jangan jadi orang gak enakan terus. Ini buat orang-orang yang gak enakan nih, bahaya nih karena rata-rata bully itu dimulai dari rasa gak enakmu. Jadi tanpa sadar kamu memberi ruang bagi si pembuli untuk membuli kamu terus. Dan kamu harus tahu limit kamu dan kamu harus berani itu memberitahu mereka bahwa kamu tuh udah gak nyaman. Kalau misalnya kalian itu misalnya diejek-ejek atau apapun itu, jangan cuma diam. Karena kalau misalnya kalian diam aja, mereka itu ngerasa seakan-akan kalian itu emang pantas untuk dibecandain. Dan sebenarnya kerap banget nih ya pembuli itu berlindung di balik kata bercanda. Aku sering banget dengar kayak si pembuli sembunyi di balik kata bercanda itu untuk bisa ngebully kamu. Jadi ingat ya, bercanda itu boleh aja, tapi kalau udah menyakiti perasaan orang lain itu udah ngebully namanya. Dan gimana sih biar orang tahu bahwa kamu itu udah sakit hati? Itu kamu bisa gunakan life hacks ke-6, itu jadilah pemberani. Ini poinnya. Pokoknya kamu harus berani aja dulu kamu selama kamu benar dan gak salah. Karena hampir semua korban bully itu takut. Kamu harus berani untuk dirimu sendiri. Ingat, kamu punya hukum. Kamu punya hukum alam, sosial, nasional. Mulailah dari berani menyampaikan kalau kalian sakit hati ketika dibecandain aja udah menutup ruang si pembuli untuk sembunyi di balik kata bercanda. Jadi kalian gak perlu takut, apalagi ngerasa sendiri dan gak punya siapa-siapa. Banyak orang di dunia ini yang peduli dengan kamu. Jadi buat dunia dengar soal kamu, berani konsul ke psikolog dan psikiater juga bukan merupakan ide yang buruk. Itu bisa kamu coba, dan apalagi sekarang kan kalau misalnya untuk konsul itu yang punya masalah di keuangan, kalian bisa menggunakan BPJS guys. Oke, next ke life hacks ke-7. Kurangi memvalidasi orang yang melakukan kekerasan, menghina, atau menyakiti. Validasilah orang-orang yang berprestasi. Sebab rata-rata pembuli itu haus validasi dan perhatian. Jadi jangan pernah kalian kasih apa yang mereka mau dengan hal-hal seperti itu. Karena sebenarnya sumpah itu tuh kayak gak keren sama sekali. Malah kasih mereka tuh pandangan yang gak baik. Jadi mereka tahu kalau misalnya hal yang mereka lakukan itu gak keren sama sekali. Dan jangan pernah kasih perhatian ketika mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke? Lanjut ke life hacks ke-8. Tingkatkan value diri kamu. Kalau kamu punya value yang tinggi, orang gak akan berani sama kamu dan kamu gak akan mengambil jalan yang salah untuk mendapatkan validasi maupun dari perhatian dari orang sekitar. Kalau kamu fokus meningkatkan value kamu juga gak akan peduli sama orang yang hanya iri dengan kamu, dan orang juga udah pasti amazed sama value yang kamu punya. Ada banyak hal bermanfaat yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan value kamu. Jadi carilah yang sesuai dengan hobi atau kemampuan yang kamu miliki. Oke, yang terakhir mungkin bukan life hacks, tapi pesan aku ke kalian. Kalian harus tahu bahwa aku peduli, kita peduli, semua orang peduli. Please bertahan untuk orang-orang yang kalian sayang, hal-hal yang kalian cintai, dan indahnya alam yang diberikan oleh Tuhan untuk kalian. Dan terakhir, sedikit pesanku ke pemerintah, bahwasannya bullying bukanlah tindak laku kejahatan anak-anak biasa. Aku harap bullying ini kedepannya bisa menerima lebih banyak lagi perhatian dari pemerintah. Ya, sekian podcastku untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Aku tutup podcast GT in the Class kali ini dengan salam cinta dan perdamaian. Jumpa lagi di podcast-podcast GT in the Class lainnya. Bye-bye love. Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI.